babul barokah ta'am, berkah makanan. Apa sih berkah? Berkah adalah ziyadah supaya kebaikannya lebih, itu berkah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amul itsnaini kafil thalathah wa ta'amul thalathati kafil arba'ah. Makanan 2 porsi cukup buat 3 porsi cukup buat 4, 5 porsi cukup buat 7, karena itu. Ini artinya makanan kalau kita makan itu digabung, ini akan lebih barokah dibandingkan dengan makan sendiri-sendiri. Santri mestinya itu jangan makan sepiring-sepiring, tapi dinapat. Andai kata sepiring-sepiring 4 piring itu kalau dinapat itu cukup buat berenang. Karena makan berjamaah itu lebih lebih. Iya emang itu berkahnya berkah. Asik ya. Iya, makan kadang-kadang itu akan lebih barokah. Wa anhu anna rajulan kana yaqulu aklan katsiran fa aslama. Ada dulu orang waktu masih kafir makannya banyak banget. Kalau masuk Islam, fa kana yaqulu aklan qalilan. Setelah masuk Islam aku makannya dikit. Fadzukira dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibilangin Nabi, ya Rasulullah, si anak tuh kemarin waktu masih kafir makanan banyak, ketika masuk Islam makannya dikit. Faqala innal mu'mina ya'kulu fi mi'an wahidin wal kafira ya'kulu fi sab'ati am'a'in. Kata Nabi, orang mukmin makannya perutnya 1, orang kafir makannya perutnya 7, maka makannya banyak. Apakah ini hakikat? Tidak. Bukan berarti orang kafir perutnya lebih gede daripada orang mukmin, karena itu tergantung gennya. Mau kafir mau mukmin, kalau memang perutnya gede tetap aja makannya banyak. Lalu apa yang dimaksud dengan orang mukmin makannya dari dengan satu perut, orang kafir makan dengan 7 perut? Artinya orang mukmin mestinya suhud. Orang zuhud itu makan tidak terlalu banyak. Orang kafir pada hakikatnya dia rakus, karena rakus makannya banyak. Ini artinya kalau ikhbar, ini kan kabar dengan makna perintah. Seakan-akan kata Nabi, kamu kalau makan jangan banyak-banyak, jangan kayak si anak makannya banyak banget. Orang mukmin harusnya zuhud. Zuhud itu makan cukup. Barangkali kalau orang kafir makannya banyak, kita makan sedikit, itu pun sudah memadai, sudah. Makanya orang mukmin barangkali jangan kebangetan gemuk. Kalau kebangetan gemuk tandanya makannya banyak. Yang makan banyak adalah cukup makan dengan 1 perut aja, jangan makan dengan 7 perut seperti orang kafir. Babul julusi 'alal ma'idah. Bab duduk di ma'idah. Ma'idah itu kalau sekarang bisa diartikan di meja makan, makan pakai meja makan. An Nafi'in maula Ibnu Umar qala kana Ibnu Umar la ya'kulu hatta yu'ta bi miskin ya'kulu ma'ahu. Ibnu Umar tidak mau makan sampai ada orang miskin yang makan bareng-bareng. Makan dia nggak mau ya. Harus ada orang miskin, harus ada tetangga yang nemenin dia makan. Sama dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nggak pernah mau makan sendiri. Dia baru mau makan kalau ada orang miskin yang ikut makan bareng-bareng.
kenal enggak ke orang miskin, karena dia mengharapkan barokah kalau makan bareng-bareng dengan orang miskin. Fa'adhaltu rajulan ya'kulu ma'ahu, kata Nabi Maulana Ibnu Umar, aku ajak orang miskin yang makan bareng Ibnu Umar. Fa'akala kathiran, ini si tamu yang miskin ini makanan banyak banget. Faqala ya Nabi' la tudkhil hadha alayya, dibilang Nabi, orang ini jangan diajak kemari lagi, besok-besok jangan, makannya banyak. Bukan makannya banyak dia takut kehabisan jatah makanan, bukan. Karena dia dibilang, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, al-mu'minu yaqulu fi mi'an wahidin wal kafiru yaqulu fi sab'ati am'a'in. Sama dengan tadi, ini alasannya. Karena alasannya orang ini mungkin kalau enggak kafir yang munafik, karena makannya begini banyak. Oleh karena kata Umar Nabi, besok-besok orang ini jangan dibawa kemari lagi, yang lain aja yang makannya seperti makan kita orang mukmin. An Abi Juhaifah as-Suwa'i qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, inni la akulu muttaqi'an. Aku tidak mau makan muttaqi. Muttaqi itu makan, sekarang ini muttaqi namanya. Kalau makan begini, ini berarti perutnya panjang. Kalau perut panjang menjadikan makanan menjadi banyak. Maka kalau orang Arab juga sama. Kalau makan di meja makan, di kursi, itu dia sama. Makan di kursi menyebabkan perut menjadi panjang. Dan kalau perut panjang makannya banyak. Kalau orang Arab makannya tidak begitu, dia duduknya sekarang ini makannya, ini atau yang ini. Kalau kita tekan, maka dia makannya tidak banyak. Itu dia sekarang anak. Kalau sekarang saya orang Arab makan begini, supaya perutnya ini ketekan. Kalau perut ketekan, isinya ada banyak. Ini dikatakan alal ma'idah sama. Duduk di meja makan itu juga sama, membuat perut menjadi panjang. Perut panjang makan menjadi, maka barangkali yang kodok aja lah gitu ya. Kemudian kan makan dari meja dia, di meja enggak? Makan di mana? Iya. Makan apa? Alhamdulillah ya, banggain dulu karena memang makannya dan memang makan sehat seperti yang dilakukan oleh salafun as-salih untuk dulu makan kayak gitu. Bab ma'aba sallallahu alaihi wasallam ta'aman. Bab Nabi tidak pernah mencela makanan. Ini tidak mencela makanan kalau makanan itu halal. Tapi kalau makan haram pasti dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma'aba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Nabi belum pernah mencela makanan sekali-kali. Ini istahahu akalahu, dia demen dia makan. Poin karihahu tarohu, dia demen dia nggak makan. Begitu mesti kita kayak begini. Makan nih di rumah, makan sayur keasinan, jangan ribut. Sayur asin banget, jangan ribut. Tambahnya air dikit, kan hilang hasilnya. Jangan ngomel. Andai kata ada kurang garam, jangan ngomel, kan dapur dekat, ambil garam, tambahin dikit, makan nggak? Pasti nggak ada. Jadi jangan pakai main mencela makanan. Kalau yang nggak doyan ya udah, jangan dicela. Bilang aja main makan, main masak. Maaf, barangkali sering kenyang sehingga selera untuk makan selesai. Ini udah masak kagak? Ngomel. Contohlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah makan seperti ketika Nabi diajukan dokter, apa kata Nabi? Saya tidak suka makan ini. Ya udah, dia bilang ini yang dimakan. Nggak bilang kayak begitu. Kalau Nabi nggak suka, Nabi tinggal. Nabi suka, Nabi makan. Dan ini barangkali harus menjadi pelajaran buat kita. Jadi kalau kita di warung nggak bisa pilih, nggak bisa sampai bilang aja saya nggak selera dengan makanan dia gitu. Saya nggak selera.
mungkin. Menurut kita nggak, menurut orang lain enak. Kalau kita bilang nggak enak, ya nggak enak menurut ente. Sedangkan menurut orang lain barangkali enak, kan barangkali lidah orang itu berbeda. Lidah orang Padang sama lidah kita berbeda. Mereka demennya pedas, kita demennya ya sedang-sedang, itu lidahnya yang berbeda. Jadi jangan pernah dicela makanan itu, karena mungkin lidahnya berbeda. Kalau ada orang penyakitnya penyakit enak, orang asli boleh itu, orang menurut hasil biokom itu asli buat itu menyala juga. Jangan, apalagi buatan Allah, jangan sampai dicela. Jangan sampai dicela. Penyakitnya itu. Iya, jangan dicela. Emang Allah ciptakan jeruk itu asam, karena ada orang yang suka jeruk asam. Bener, ada orang yang jeruk manis kalau jangan demen, dia demen jeruk yang asam. Jadi jangan kita suka mencela, apalagi buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buatan orang kan jangan dicela, apalagi buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asam ya asam, mah ya jangan dimakan. Jangan makan jeruk, jangan makan jeruk, kan kenapa nggak makan jeruk? Jadi jangan ada orang yang mencela, apalagi makanan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mencelanya itu yang ada. Iya. Babul akli min ina'in mufaddalin. Bab makanan di bejana yang dipakai perak kental. Mufaddal dari kental. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la talbasul harira wal dibaja. Kamu jangan pakai sutra, harir, sutra, dibaj juga sutra. Mendibaj sutranya agak kasar, tapi tetap aja sutra. Tidak boleh menggunakan sutra. Ada sebuah penelitian mengatakan laki-laki yang sering pakai sutra itu kemampuan di tempat tidur berkurang. Maka laki-laki jangan pakai sutra. Kalau nggak takut gelombang ini, kalau nggak gini, harus sering pakai sutra. Kemampuan di tempat tidurnya berkurang, kejantanannya berkurang. Jadi jangan alasan, duit kan duit saya perlu beli, duit saya cari halal. Jangan. Wala tashrabu fi aniyatil dhahab wal fiddati, dan kamu jangan minum menggunakan bijana emas ataupun perak. Karena kalau orang makan bijana, makan di piring dari emas, ini akan membuat hancur hati orang miskin. Ya, atau orang makan pakai emas, tuh beli anting satu aja dan kemudian akan membuat hancur hati orang miskin. Wala taqulu fi sihafiha, dan jangan makan di piring yang dibikin dari emas. Fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirati, karena itu emas itu buat mereka di dunia, buat orang kafir di dunia, dan buat kita di akhirat. Bahkan ada hadis mengatakan yang menggunakannya di dunia tidak akan menggunakannya di akhirat. Oleh karena jangan menggunakan emas atau sutra. Baru barokatin nakhlati, bab keberkahan pohon nakhlah, pohon korma. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala baina nahnu 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam julusun ituti bi jumari nakhlatin. Ketika kami di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk, ternyata ada orang bawain jumar. Jumar itu tahu kamu? Kalau pohon kelapa tuh di ujungnya ada yang putih yang manis. Apa namanya tuh? Pernah makan ya? Pohon korma sama dengan pohon kelapa itu jumar namanya. Umbut kelapa. Ini umbut pohon korma. Itu manis itu. Jumar. Ini jumar nakhl, umbut pohon kelapa, pohon korma yang putih yang manis yang ada di ujung tuh. Dulu waktu masih kecil suka makan gituan karena banyak pohon kelapa. Sekarang pohon kelapanya nggak ada. Sekarang nggak. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minasyajari lama barakatuhu ka barakatil muslimi. Sungguh ada sebuah pohon, sungguh berkahnya seperti berkah orang muslim.
Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam wa hiya nakhlatu. Kemudian Nabi mengatakan itu nakhlah, pohon kurma. Ini sama dengan pohon kelapa. Pohon kelapa adalah pohon yang semuanya berkah, dari mulai akarnya, lalu batangnya, kudaman buahnya, daunnya, bahkan kumbutnya itu masih bisa dimanfaatkan orang. Jadi tidak ada pohon yang seberkah pohon kurma atau seberkah pohon kelapa. Dan itu dikatakan berkahnya sama dengan orang muslim. Orang muslim kan berkah. Dalam hidupnya semua orang muslim berkah. Jadi kalau pohon kurma dan pohon kelapa itu memiliki keberkahan, dan kata Nabi keberkahannya sama dengan keberkahan kita orang Islam. Semuanya bisa dimanfaatkan. Babul ajwa, bab tentang kurma ajwa namanya, ada kurma ajwa. An Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tasabbaha kulla yawmin sab'a tamaratin ajwatin lam yadurruhu fi dhalikal yawmi summun wala siapa yang pagi-pagi tiap hari makan 7 butir kurma ajwa, itu tidak akan membahayakan hal itu racun ataupun sihir. Jadi siapa-siapa yang setiap pagi makan kurma ajwa, insya Allah tidak akan terkena racun. Andai kata dia minum racun tidak membahayakan dirinya. Andai kata disihir, andai kata disantet, itu tidak akan membahayakan dirinya. Bagi orang yang makan 7 butir kurma ajwa, hadis ini sahih. Dan jangan ente protes, jangan ente bawa ke laboratorium ente mengatakan di dalam kurma ajwa tidak ada serum yang untuk menangkal racun. Jangan kayak begitu. Hadis ini ente jangan mengatakan palsu, jangan bilang Nabi itu bohong, karena setelah ente bawa ke lab tidak ada serum yang buat menangkal racun. Bukan itunya. Yang bermanfaat adalah doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi doain orang yang makan 7 butir kurma nggak akan terkena racun. Doanya Nabi yang manjur, bukan kurmanya. Jangan diartikan kurma ini bohong ini. Ternyata nggak ada apa-apanya, kurma ajwa sama dengan kurma biasa, sama dengan buah biasa, nggak ada apa-apanya. Jangan bilang kayak gitu. Jadi yang manjur adalah doanya Nabi. Nabi doain setiap orang yang pagi-pagi makan kurma ajwa nggak akan terkena racun, nggak akan terkena santet. Itu doanya Nabi. Kalau doanya Nabi pasti doanya Nabi itu manjur, bukan kurma. Kenapa ajwa? Karena kalau kenapa ajwa? Ya, kalau dibilang kenapa ajwa, andai kata dengan kurma lain, kenapa nggak ajwa? Ini ada sesuatu yang rahasia yang kita tidak tahu. Karena kita yang ini setiap Nabi ngomong pasti adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo lagi. Itu lagi adanya. Kurmanya sih, ya kalau rasanya ya kalah dengan sebagian kurma lain. Iya, kalau rasanya. Tapi kita bukan bicara rasa, kita bicara manfaatnya. Makanya kenapa kurma ajwa itu agak mahal? Agak mahal ya. Sedangkan rasanya tidak, menurut kita ya, rasanya tidak selezat kurma lain. Jadi di sini bukan masalah rasa, tapi hikmah atau faedah dari kurma ajwa itu. Kenapa ajwa itu mahal? Itu nama aja, nama huruf aja. Kalau emas putih bukan zahab, kita bilang emas, tapi bukan zahab. Oleh karena pakai emas putih boleh-boleh aja, karena bukan zahab. Yang haram itu zahab. Iya, yang putih itu zahab. Yang putih itu bukan zahab. Dia sebenarnya bukan emas, itu platina, ablatin, dan dia nggak apa-apa dipakai oleh laki-laki. Karena itu tidak. Andai kata orang pakai ablatin, emas putih, orang nggak akan apa-apa. Beda dengan emas merah, beda dengan emas merah. Bukan masalah mahal dan gak mahalnya.
andai kata gelas ini dari apa yang kaca? Kristal. Andai kata kristal itu boleh, sekarang mahal sebenarnya. Dibandingkan dengan perak kan mahal kristal. Tapi orang banyak yang nggak ngeh kalau kristal itu mahal. Kalau perak dan emas karena itu menjadi material yang akan dijadikan sebagai alat bayar. Bab akul wal basari, bab tentang makan bawang putih dan makan bawang merah. Masjidnya bau, karena itu akan mengganggu baunya kepada jamaah-jamaah yang lain. Atau bawang yang udah hilang baunya, kalau udah dimasak kan hilang baunya itu nggak apa-apa. Jadi di sini kita lihat apa ilatnya makan bawang itu dilarang. Bukan berarti nggak boleh makan bawang. Makan bawang silakan, asal makan bawang itu baunya bisa dihilangkan. Silakan nggak apa-apa. Cuma kalau belum hilang baunya jangan mendekati masjid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Babul laqil asabi wa masyiha. Bab menjilat jari dan mengisap jari. Makan. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yalqaha aw yul'aqaha. Apabila kamu telah makan, jangan digosok tangan itu, jangan dilap pakai handuk, jangan dicuci sebelum dia jilat atau suruh orang lain jilat. Kenapa jari? Kenapa tapak tangan nggak disuruh jilat? Karena nanti makan pakai 3 jari. Kalau nanti akan pakai 3 jari, yang kotor cuma jarinya doang. Dan kalau kita makan menggunakan 5 jari dan menggunakan tapak tangan, maka tapak tangan juga dijilat. Kalau Nabi memerintahkan kita untuk menjilat jari karena Nabi makan menggunakan 3 jari. Dan kalau Nabi makan 3 jari, silnya kita juga makan menggunakan 3 jari. Karena kalau 3 jari, insya Allah makanan nggak bakal tanya. Karena lama. Auyul iqoha, atau dia suruh orang lain menjilat. Siapa orang lainnya? Istri atau anak yang mau menjilat tangan bapaknya, maka suruh anak itu jilat. Kalau barangkali si bapak ini nggak mau menjilat, mungkin karena tangannya mulutnya sariawan, maka suruh orang lain menjilat tangan dia istrinya, anaknya, apapun muridnya yang ingin mengharapkan barokah dari gurunya, nggak apa-apa. Mengharapkan barokah dari syekh, murid itu jilat makanan. Atau barangkali murid kalau gurunya makan, tungguin tuh apa gurunya rapi, langsung pegang tangannya. Jangan dicuci dulu. Itu guru yang udah sampai musik ya, apa perlu ada juga biasanya ustaz doang ada musik ya. Guru itu aman dekat. Saya nggak terlalu paham tentang gituan ya, karena saya nggak mendalami toreko. Ya, karena yang mendalami toreko, saya nggak terlalu paham tentang musik. Jilatnya Berkah. Berkah jadi penyakit itu bilang. Enggak, berkah makanan. Karena Nabi dan para ulama itu memiliki barokah yang sebenarnya harus kita ambil. Nabi ketika sampai di Madinah, dia tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Itu Abu Ayyub Al-Ansari setelah Nabi selesai makan, makanan dibawa ke atas dan berebut anak-anaknya di atas, ingin makan bekas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibn Abbas, dia pernah Nabi minum di sebelah kanan, yang senior sebelah kiri. Nabi minum, Nabi bilang, Ibn Abbas, ini sebenarnya hak ente.
boleh nggak saya kasih penentuan? Jangan. Itu hak saya. Bukan berarti dia rakus sama air, bukan. Dia ingin bibirnya bersentuhan dengan gelas yang bukan bersentuhan dengan bibir Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengharapkan berkah. Itu begitu juga. Tinggal berkahnya. Baru mayaqulu ba'da ta'ami, apa yang orang makan, orang baca setelah makan. An Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ma'idatahu rufi'a ma'idatahu qala alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ghairi makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu. Rabbuna, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, hamdan katsiran tayyiban, pujian yang banyak yang baik, mubarakan fi, yang mendapatkan barakah, ghairu makfiyin. Ghairu makfiyin bisa diambil dari kata-kata kafa'a, artinya tidak ditebalikin. Jadi kalau kefulinah ditebalikin artinya rezeki yang tidak ditebalikin, maksudnya rezeki yang membawa berkah, atau ghairu makfiyin yang tidak cukup karena kita mengharapkan rezeki bukan hanya sekarang, entar kita masih bisa makan. Wala muwadda'in, dan tidak ditinggalkan nikmatnya. Wala mustaghna anhu, dan tidak cukup daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rabbuna, itu adalah Allah Tuhan kita. Wa qala maka alhamdulillahilladzi kafana wa arwana ghairu makfiyin wala makfurin. Alhamdulillah alladzi kafana, kafanku mencukupi makan, arwa itu mencukupi minum, arwa was. Di situ Pak saya tulis tuh manfaat yang ada kata-kata yarwil ghalil yashfil alil. Arti yarwil ghalil, orang yang haus bisa puas, yashfil alil, orang yang sakit bisa. Di dalam mukadimah sebut ketika kita Ismail Salam dikitak dengan kitakan yang sangat sederhana, barangkali banyak orang yang tidak bisa memanfaatkan yang sampai yashfil alil yanwil ghalil gitu. Artinya manfaat yang sempurna, maka dibuatlah cetakan baru ini yang bisa kalau itu membaca lebih nyaman. Babul aqiqah, bab tentang aqiqah. Salman bin Amir Al-Tabri radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fa'al ghulami aqiqatun wa ahliku anhu daman wa amitu anhu adha. Beserta anak ada aqiqah. Aqiqah adalah kambing yang dipotong sebagai ungkapan syukur atas nikmat yang Allah berikan, yaitu dengan lahirnya anak. Itu aqiqah. Aqiqah adalah kambing yang dipotong sebagai ungkapan syukur kepada Allah karena kita mendapatkan anak yang lahir dalam keadaan selamat. Kita harus syukur, dan bukti syukur itu dengan cara memotong seekor kambing. Laki-laki 2, perempuan cukup 1. Dan itu dilaksanakan pada hari ke-7. Kalau juga bisa ya hari ke-21, dan kalian kelipatan 7. Aqiqah itu diberikan kepada fakir miskin, dan tidak bagus aqiqah itu kalau orang kita undang makan ke rumah kita. Yang bagus aqiqah itu ketika daging itu kita potong, kambing kita potong matang, kirim kepada orang-orang kampung yang miskin. Dan tidak bagus kalau diundang makannya ke rumah, datang makan. Itu enggak bagus. Apalagi sebelum makan disiksa dulu, sedekah maulid dulu, tahlil dulu, ya. Iya. Hanya untuk mendapatkan daging kambing sepotong.
Jadi yang bagus adalah kirimin, matang kirimin. Nah, ya kalau mau maulid aja. Artinya kalau mau maulid kan ada beli lain gitu ya. Jangan, boleh nggak dilakukan kayak gitu? Boleh sih boleh, tapi sangat tidak bagus. Kirimin ke tetangga-tetangga yang miskin. Kalau kita syukur kepada Allah karena kita tak mendapatkan seorang anak, ya. Bukan manggil orang untuk makan. Datang ke rumah nih, datang makan itu juga bagus. Apalagi sebelum makan, Bisa. semua maulid dulu. Masing-masing sodako. Ya sodako daging, kita kan sodako tahlil. Aduh. Niatnya sedekah tahlil apa niatnya? Begitu diundang mau ngapain? Mau akikah anak katanya begitu. Bagi-bagi orang. Dan ini barangkali kita santri harus membiasakan hal-hal yang sebenarnya oleh orang dilaksanakan tapi kurang bagus. Kita yang mulai hari ini. Nanti kata bisa punya anak kecil kan? Bukan punya anak kecil enggak? Masih. Ya, jadi sebaiknya kayak begitu. Kita bagi-bagi ya sedikit kampung. Kambing 2, kambing 1, potong dan masak manis kirimkan kepada orang-orang bagi orang-orang kampung yang miskin. Andai kata pengen sedekah tahlil, kata nggak apa-apa sedekah tahlil, nggak apa-apa, bikin lagi di rumah. Lagi. Bukan menggunakan daging Kambing. Afrika. Beli lagi. Beli lagi kambing. Nambah. Iya kan, nanti bilang maunya apa? Maunya kan sedekah tahlil. Nggak apa-apa, kan nggak boleh tahlilnya. Oke, dalam hadis lain kan ada murtahin gitu. Al-ghulam murtahin ya. Iya. Al-ghulam murtahanun bi aqiyatihi. Yun'aqu lahu ya asabid min wilayati. Anak itu tergadai dengan akikahnya. Artinya kalau kita punya anak, kita belum akikahkan anak kita jadikan sebagai barang gadai. Dan barang gadai itu mesti dengan apa? Dengan akikah. Apa hubungan anak dengan gadaian? Katanya nanti orang kalau meninggal anaknya akan nolong dia. Itu anak yang diakikain. Anak yang tidak diakikain tidak akan nolong bapaknya. Kan anak itu masih tergadai itu orang lain dan belum tembusnya dengan akikah. Jadi orang kalau ininya hamil harus siapkan tuh kan yang namanya lahir ada tanda 9 bulan sebelumnya, mulai lidah bulan pertama, bulan kedua. Kalau bulan kedua 7 bulan lagi akan beranak. Sebagai seorang suami nggak boleh tuh ketika bininya melahirkan anak bilang akhirnya nggak punya diri, nggak boleh kayak begitu. Emang minul benar dadakan, sakit boleh lah, sakit dadakan. Kalau beranak kan emang ada tanda-tanda dari awal. 8 bulan sebelumnya udah tahu nih bini bakal beranak kalau bulan-bulan sekian. Tapi siapin dulu buat itu, buat dia melahirkan dan juga biaya untuk akikah. Kecuali orang sakit mah dadakan. Kalau beranak emang yang udah tahu 9 bulan sebelumnya udah tahu bulan sekian istri akan melahirkan, maka siapkan duit buat itu. Oke, kalau yang potong rambut itu waktu akikah kan kadang suka potong rambut sih banyak. Iya. Kata Nabi, wa yusamma wa yuhlaqu, dan dikasih nama dan juga dicukur rambutnya hari ini. Bukan seremonial doang, cukur beneran. Jangan seremonial doang, digunting dikit, cukur benerannya nanti jangan. Hari ke-7 itu dicukur rambutnya, dibotakin hari ini. Kalau kira-kira kulit kepalanya sudah keras, sudah bisa untuk dicukur. Kalau enggak ya tunggu sampai kulit kepalanya keras. Itu hari ketiga. Wa yusamma, dan dikasih nama di hari ketiga dengan nama yang baik baiknya. Kalau akikah yang udah dewasa itu dia sendiri. Andai kata orang pada waktu kecil tidak diakikahkan oleh orang tuanya, dia masih boleh akikah untuk diri dia sendiri, pakai duit dia sendiri, gitu boleh. Kewajiban orang tua selama anaknya belum balik, andai kata hari ke-7 belum bisa, ya kapan aja kalau udah duit ada,
sampai anak itu balik. Kalau udah balik, maka anak itu tidak menjadi tanggungan orang tuanya lagi. Andai kata anak itu tahu, dia belum diakekkan, kan dia nggak apa-apa, akekkan sendiri dengan duit dia sendiri. Ya apa? Akeknya juga. Anak udah meninggal akan menjadi pembantu untuk orang tuanya nanti. Jangan sampai anak itu tidak bisa bantu orang tuanya. Kan tadi saya katakan, anak itu kalau belum akekain dia masih tergadaikan. Kata Nabi, al-ghulam murtahanun bi akhirati yu'aqwa ya masabik min wiladati wa yu'aqwa wa yusamma. Ahriqu anhu daman, maka tumpahkan darah, artinya potong kambing. Wa amitu anhu adza, dan hilangkan kotoran. Rambut termasuk kotoran. Maka pada hari ke-7 akikah, kasih nama dan cukur rambut. Ini saya katakan cukur rambut hari ke-7 kalau memang kulit kepala yang keras. Kalau memang belum keras ya ditunda aja sampai kulit kepala yang keras. Kalau akikah kambing apa boleh kambing? Oh enggak, akikah harus kambing. Mahal untuk Iya, sekalian kita bukan bicara masalah harga. Masalah adalah kambing itu yang tadi katakan dijadikan sebagai hewan untuk diakikahkan. Kan kamu lebih mahal, lebih mahal, tapi kan khasiatnya kambing itu beda. Awet beranak, akikah, laki kan daging kambing yang banyak kan pada lagi. Iya, oleh buntutnya, kambingnya. Jadi orang Arab membayar kambing ya. Oh enggak ada, enggak ada. Wallahu a'lam. Sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang yang sampaikan kita. Kita baca ya sekali ini gitu. Dia kan baca ganti-gantian, baca ganti-gantian. Apa yang kita mau untuk kita baca kita baca. Kalau Nah, boleh aja nggak apa-apa. itu ada Boleh. kaitan tentang iman, apakah iman itu menjadi harus dengan kesepakatan seluruh ulama dunia atau boleh terikat dengan kota atau kampung aja? Kemudian kias, maka yang menang kias itu siapa? Yang apa? Menang kias. Dan ketika kias terjadikan hujah, siapa yang berhak untuk kias terjadi hujah? Kemudian fatwa mufti, Apa? fatwa mufti kan kalau di Arab itu ada mufti mana dengan kota. Ketika fatwanya itu dijadikan sebuah hujah, ini hujahnya ijma'iyah atau qiyasiyah? Ijma adalah konsensus ulama. Konsensus ulama. Ulama yang mana? Mestinya ulama sedunia. Mestinya ulama sedunia. Sebab kalau ada khilaf maka nggak terjadi ijma namanya. Ijma itu ulama sedunia. Dan boleh nggak ijma mahalli? Ya nggak apa-apa. Sebab masalah itu tidak harus mendunia. Harus mendunia. Seperti bagaimana hukum khitanul mar'ah? Ini nggak harus dunia, karena barangkali tidak seluruh dunia melakukan khitan al-mar'ah. Kemarin ketika saya di Maroko, saya tanya kepada orang-orang yang kompeten di sana, orang yang berada di komisi di Masjid Mama sana, saya bertanya tentang khitan al-mar'ah. Dia bilang di Maroko tidak ada khitanul mar'ah, perempuan semuanya tidak ada yang dikhitan. Ijma mahalli soalnya nggak apa-apa. Karena itu memang barangkali ijma itu dibutuhkan oleh sekelompok orang aja. Siapa yang bisa melaksanakan kias? Kalau kita menggunakan ayat Al-Quran, atiullaha wa rasulah wa ulil amri minkum, apa tulisnya? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu. Apa arti fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul?
ini jangan diartikan kalau terjadi khilaf kembali kepada Al-Quran dan hadis. Jangan kayak begitu. Kalau itu kita artikan, berarti ada takror di sana tentang penggunaan Al-Quran masuk dalam ayat Atiullah, hadis wa Rasul. Ulul amri itu ulama adalah ulama. Ini dimaksud dengan ijma. Jadi ulama. Ada yang mengatakan pemerintah boleh, tapi banyak yang mengatakan ulama adalah ulama. Ini ijma. Jadi kalau yang dikatakan oleh ulama itu yang dijadikan sebagai dasar hukum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kamu mendapatkan kesulitan, kembali kepada Allah dan Rasul. Apa artinya? Kiaskan dengan Al-Quran, kiaskan dengan hadis. Jangan diartikan kembali kepada Al-Quran. Kalau kembali kepada Al-Quran sudah masuk dalam firman Allah, Allah, hadis wa Rasul. Jadi fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Itu artinya kalau ada hal yang kita tidak dapat di dalam teks Al-Quran, kiaskan ke dalam Al-Quran, kiaskan ke dalam hadis. Jadi ini ayat ini menjadi dalil pokok kepada kita. Pertama Al-Quran, kedua hadis, ketiga ijma, keempat kias. Siapa yang berhak mengkias? Orang yang bisa mengetahui masalihul illah. Tidak semua orang boleh melakukan kias. Yang berhak melakukan kias adalah orang-orang yang memiliki kompetensi untuk itu dan mereka tahu illah dan masalah ilahnya. Misalnya kayak gitu. Umpamanya, kalau setiap orang boleh mengkias, sebagai contoh, orang kalau musafir boleh menjamak sholatnya, kan kayak gitu. Ilatnya, boleh nggak orang mengkias masyakohnya mati dan masyakohnya musafir? Sehingga mereka mengatakan sekalipun kita di dalam kota, kalau masyakoh boleh kosong, kiasan pada musafir. Itu masalah ilahnya nggak jalan di situ. Kenapa? Yang namanya ilat harus madbutoh, harus terukur. Kalau masyakoh tidak terukur, ada yang bilang masyakoh, ada yang bilang tidak. Jadi bagaimana kayak yang boleh mengkias adalah orang-orang yang tahu masalihul illah. Kalau tidak tahu masalihul illah dia nggak boleh mengkias. Udah jamak aja. Kok jamak? Nabi kan untuk musafir jamak. Kenapa jamak? Karena masyakoh katanya gitu. Kita kan masyakoh. Karena Nabi ketika musafir di jamak ilatnya masyakoh, kan dia membuat sebuah dalil pokok. Kalau ada ilat ada pokok. Nggak ada ilat sama pun nggak bisa kayak begitu. Ada masaliknya ya, ada masalik yang harus dia pahami di situ. Jadi tidak setiap orang boleh mengkias. Kias itu adalah hak orang-orang yang berkompetensi untuk itu. Fatwa itu tidak terikat. Ijma terikat. Fatwa tidak terikat. Andai kata ada fatwa dari seorang ulama, orang itu tidak terikat dengan fatwa kecuali kalau dia minta fatwa. Diminta fatwa. Pak Kiai, kata saya begini, bukan hukumnya difatwakan oleh Kiai dengan kayak gini itu terikat. Tapi fatwa ulama tidak mengikat. Beda ijma, tidak mengikat. Orang boleh aja mengamalkan sesuatu di luar fatwa yang didengar dari ulama. Jadi fatwa ulama tidak mengikat. Umpama MUI mengatakan fatwa ini fatwa ijma dari ulama-ulama MUI. Rokok hukumnya, andai kata bilang haram, itu tidak mengikat. Kan itu fatwa. Fatwa tidak mengikat. Sekali fatwanya fatwa yang kayak yang sebagian banyak ulama. Fatwa tidak mengikat. Ya, beda dengan ijma. Kecuali orang itu minta fatwa. Kalau minta fatwa maka dia harus mengikuti fatwa dari ulama yang dimintakan fatwa. Bagaimana kayak yang insaf? Oh ya saya kagak tahu. Ya, itu adalah dalil yang mereka saya ikuti kalau mau. Dan mereka tidak berandai kata mereka punya dalil lain, maka mereka boleh berbeda dengan fatwa. Tapi kalau punya dalil lain yang kuat, jangan nggak mengikuti fatwa karena emosi, itu nggak boleh, karena hawa nafsu yang nggak boleh.
dia nggak mengikuti fatwa dengan sebuah dalil itu boleh. Kan emang tidak, regulasi itu tidak diletakkan ulama. Iya. Tidak mengikat. Artinya kalau dia punya dalil lain yang menurut dia kuat, silakan. Berbeda dengan fatwa. Tapi kalau dia nggak punya dalil lain, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata ahli dzikri itu haram diikuti gitu. Tapi kalau dia punya dalil lain, dia nggak buat dia. Makanya saya katakan nggak mengikat. Kalau dia punya dalil lain yang menurut dia kuat, kalau nggak punya maka harus mengikuti fatwa ulama. Kecuali mustafti, dia minta fatwa. Orang masalah faraid, gini Pak, kayak masalahnya gini, ikutin fatwa dia itu karena dia mustafti. Kalau tidak sebagai seorang mustafti maka fatwa ulama tidak mengikat. Saya tidak surat gimana? Kenapa tuh? Ya, boleh kita mengucapkan ada 3 syarat. Berarti GGMU yang distruktural. Kalau mereka punya dalil silakan. Maka saya katakan fatwa tidak mengikat. Kalau mereka punya dalil, tapi dalil syadul ya, bukan dalil hanya emosi, bukan dalil hanya untuk tampil beda, bukan dalil kan gua orang itu harus kayak begini, nggak boleh kayak begitu. Kalau dalilnya benar-benar dia punya dalil yang kuat, yang qat'i, yang bisa mematahkan dalil fatwanya orang, silakan aja. Ketika kita mengamalkan sesuatu, kita harus yakin, kita harus ingat, kita nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang NU struktural yang mengatakan boleh mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen, silakan aja ente bilang kayak begitu. Apa yang keluar dari mulut ente akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Akan dipertimbangkan. Boleh aja orang itu bilang nggak apa-apa, apa-apa. Itu ucapan itu harus dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apa yang terfatwakan, kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ulama yang harus dikembangkan itu wajib diikuti. Kayak MUI itu yang kena itu legal ya, apa namanya? Enggak, saya udah bilang fatwa itu tidak mengikat. MUI itu tidak mengikat. Silakan mau ikut silakan. Tapi kalau kita tidak mengikuti fatwa itu, kita harus punya dalil yang kuat. Kalau enggak, dan Allah memerintahkan kita untuk bertanya orang yang tidak Tapi paham. kan masyarakat kan nggak ada yang sudah bisa semua dalil itu. Kalau nggak bisa untuk punya dalil, ikuti fatwa ulama. Iya, Iya, ulama. Mau ulama MUI, Muhammadiyah, apa-apa itu. lembaganya. Itu jangan persen ulama. Iya, ulama. Ya ulamanya dong yang menentukan itu. MUI nggak ada apa-apa yang bukan ulamanya. Kalau dalam itu kan gini, al-mursyid adalah makhluk. Kemudian apakah mesti dari bilang kitab muslimat? Al-mursyid lama itu dalil lughatan. Nih seperti jalan Arab kasih itu dalil namanya tuh al-mursyid ilal makhluk, itu yang namanya dalil lughatan, menunjuk arah dan punya dalil. Ya, kan kalau di sana nggak ada bacaan. Itu namanya dalil. Al-mursyid ilal makhluk itu namanya dalil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jama'na hadza jama'akum wa tafarraqna min ba'dihi wa tafarraqan ma'suman. La tarafina wa la ma'ana syahidin wa la ma'budan wa la ma'luma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke.